Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan produk digital dan juga jenis lisensi dari produk digital itu sendiri, hingga bagaimana caranya kita riset produk digital untuk kita beli kemudian kita jual lagi, atau kita mau create sendiri produk digitalnya. Itu udah ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Meta Ads-nya itu sendiri ya. Jadi di Meta Ads sendiri itu ada beberapa objektif campaign Meta. Ada untuk meningkatkan awareness, traffic, engagement, leads, promotion apps, dan juga sales ya. Di masing-masing engagement ini tentu di masing-masing campaign objektif ini tentu goals yang dihasilkan akan berbeda. Nah, untuk mencapai goals tersebut, kita harus menggunakan objektif campaign secara tepat. Jadi kalau objektifnya salah, otomatis goals dari campaign-nya itu sendiri juga tidak akan tercapai atau sulit mencapai goals-nya. Jadi kita harus membuat sebuah strategic campaign dengan objektif yang tepat sesuai dengan goals yang ingin dihasilkan. Untuk case tadi di advertisan, tentu target campaign-nya adalah sales atau penjualan ya. Jadi memang kami di advertisan sendiri itu saya tidak melakukan personal branding. Jadi kami 90% lebih itu sales yang dihasilkan itu melalui campaign penjualan atau konversi. Ada dua jenis objektif yang kami gunakan. Yang pertama adalah video views. Ini untuk mendapatkan targeting audience sesuai dengan niche marketnya. Jadi tidak semua audiens di Facebook itu tertarik dengan digital marketing yang menjadi niche advertisan saat ini. Maka salah satu triknya adalah kami menggunakan campaign video views, yaitu kita menangkap orang-orang yang menonton video dari kita yang lebih dari 50% untuk kita jadikan targeting audience iklan kita ya. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kita menggunakan objektif sales atau konversi untuk mendapatkan leads atau penjualan. Jadi ada dua yang kita running, ada video views campaign untuk mendapatkan audience yang sesuai dengan niche produk kita. Jadi kalau orang udah nonton video kita, asumsinya mereka tertarik dengan konten yang kita sajikan. Yang kedua, kita bisa gunakan objektif sales atau konversi untuk mendapatkan penjualan. Untuk targeting audience sendiri, kita bisa menggunakan 3 pilihan audience yang disediakan oleh Meta atau Facebook. Yang pertama ada core audience. Ini audience yang sudah disediakan oleh Meta. Jadi kalau teman-teman pernah beriklan di kolom targeting, itu ada jenis-jenis targeting yang bisa kita gunakan. Ada interest, ada behavior, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah core audience. Audience yang sudah disediakan oleh Meta. Orang-orang yang interest dengan herbal, orang-orang yang interest dengan digital marketing, orang-orang yang interest dengan fashion. Itu sudah ada kelompok audiensnya sendiri, yaitu core audience namanya. Itu sudah ada kelompok audiens sendiri di Meta. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai targeting dari produk kita sesuai dengan niche market yang kita jual nantinya. Kemudian ada custom audience. Custom audience ini adalah audience baru seperti hasil dari view content, purchase, page view, video views, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman beriklan di Meta atau di Facebook, teman-teman bisa merekam orang-orang yang berinteraksi dengan iklan dari teman-teman semuanya, berinteraksi dengan konten iklannya, atau orang-orang yang sudah melihat webnya, orang yang sudah beli, atau orang-orang yang sudah nonton videonya. Itu semua bisa kita rekam dan bisa kita hasilkan nantinya audien-audien itu untuk targeting iklan.
yang bernama custom audience, ya. Kemudian ada lagi LAA. LAA ini adalah audience similar dengan targeting produk kita. Nah, audien-audien yang sudah kita rekam tadi, audiens yang sudah kita iklankan tadi, yang sudah berinteraksi dengan iklan kita, yang sudah masuk ke website kita, yang sudah beli produk kita bisa membuat atau meminta Facebook atau Meta untuk membuat audiens-audiens tersebut menjadi audiens similar dengan target produk kita. Jadi audien-audien sudah kita bikin tadi bisa kita lookalike. Kita minta Facebook, aku tolongin dong supaya aku bisa mendapat audiens seperti custom audiensku ini, ya. Jadi ada 3 jenis audiens yang bisa kita gunakan, yaitu core audience, custom audience, dan juga LAA. Nah, implementasinya di sini. Jadi misalkan di dashboard iklan kita masuk ke audience, menu audience. Nah, kemudian dari menu audience ini ada LAA, ada video views dan lain sebagainya, ya, yang bisa kita gunakan untuk beriklan. Nah, dari sini kita bisa masuk dengan create audience, pilih menu custom audience. Dari sini kita bisa pilih orang-orang yang beriklan orang-orang yang berinteraksi dengan iklan kita atau dengan website kita ataupun Instagram akun, semua ada pilihannya. Orang-orang yang di website tinggal klik website aja. Nah, di sini kita bisa pilih pixelnya. Misalkan pixel yang kita gunakan apa. Di sini ada orang-orang yang pernah mengunjungi web kita atau berdasarkan event, purchase, page view dan lain sebagainya hingga 360 hari ke belakang, 360 hari ke belakang. 180 hari ke belakang. Kita tinggal kasih nama dan lain sebagainya. Otomatis selama 180 hari ke belakang, orang-orang yang melihat page kita, melihat website kita dengan pixel yang kita pilih, yaitu dalam case ini misalkan pixel content creator, maka 180 hari ke belakang dia akan direkam oleh Meta sebagai custom audience kita, ya, paham ya? Jadi nanti orang-orang ini bisa kita iklankan, ya. Atau kalau misalkan mau berdasarkan dari Instagramnya aktif nih. Nah, kita juga bisa orang yang berinteraksi dengan akun Instagram kita selama 1 tahun ke belakang, ya. Di sini advertisan kita bisa buat juga custom audience. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Instagram kita itu dia akan mendapatkan iklan kita. Dia akan terekam sebagai audiens dari kita. Ataupun custom audience berdasarkan video iklan. Jadi orang-orang yang nonton video di sini biasanya saya lebih dari 50%. Terus nanti kita bisa pilih videonya yang mana, ya. Videonya yang mana yang kita pilih, ya, video yang mana. Nah, kita bisa pilih video yang diiklankan itu yang mana yang mau kita jadikan custom audience. Ini karena ada banyak banget. Nah, jadi kita bisa gunakan konten-konten ini untuk iklan. Nah, ini misalkan ini ada 12.000, ada 188.000 yang nonton. Jadi kita cari aja video yang saat ini jalan dan bagus interaksinya, ya. Ini saya yang mana ya yang bagus? Karena nggak bisa difilter dari yang ngelihatnya banyak, ya. Karena banyak juga video yang kita upload tapi nggak running iklannya.
Misalkan apa ya banget. Misalkan ini deh 14.000 misalkan, atau jadi misalkan ini 188.000, atau ini nih sampai 1 juta views ya, sampai 1 juta views. Wah, banyak banget. Contoh tadi deh, misalkan yang 1 juta views tadi udah lama ya hilang sebentar ya. Nah, contohnya misalkan ini 1 juta views, kita tinggal centang aja di confirm. Nah, dari sini orang yang sudah nonton 50%-nya kita bisa kasih nama selama 3 tahun ke belakang, atau misalkan 90 hari ke belakang juga bisa, atau 30 hari ke belakang juga bisa. Nah, jadi ini teman-teman gunakan sesuai dengan strateginya aja. Biasanya saya gunakan yang terlama ke belakang itu untuk membuat LAA tadi, lookalike audience. Kemudian kalau sudah itu saya bisa gunakan juga ya selama 30 hari ke depan ini untuk di retargeting ya, di retargeting. Ya, jadi bisa membuat dari website, Instagram account, video dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah itu di lookalike ini seperti ini ya. Ada 1%, 2% dan lain sebagainya. Lookalike ini adalah tadi fitur similar yang ini ya, fitur similarnya dari Meta, lookalike. Nah, dari sini custom audience ini bisa kita lookalike. Contohnya misalkan ini ya, video views webinar CTWA. Ini adalah custom audience. Ini bisa juga kita, nah ini udah kita bikin lookalike-nya 1%, 2%, 3%. Caranya tinggal di seperti ini, create audience, lookalike. Nah, di sini sorry, kita pilih lagi. Basisnya tadi adalah yang ini other source, VV CTWA, video views CTWA. Kemudian lookalike-nya kita bikin 3. Artinya apa? Kalau 1% ini adalah 1% size audience yang mirip dengan audience yang kita cari. Jadi semakin besar maka kemiripannya itu akan semakin kecil ya. Jadi lookalikes consists of similar your lookalike audience source. Jadi semakin besar, increase the percentage creates a bigger broader audience. Jadi semakin besar persentasenya maka semakin broad audiensnya ya. Jadi biasanya saya hanya menggunakan ini 1-3%, tapi kalau mau sampai 10% juga nggak masalah. Kalau audiens kita semakin besar maka lookalike-nya semakin besar juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan audiensnya nggak terlalu besar, biasanya 1 atau 2% aja. Nah, minimalnya adalah 1000 ya, minimal adalah 1000 audiens. Jadi kalau misalkan, tapi di sini juga nggak ada size, ada kelihatan size audiensnya nggak ya? Sebentar. Kalau di sini, kelihatan ya 57.000 ya ini. Jadi semakin besar maka semakin bagus. Jadi minimal 1000 ya. Di sini size-nya 1900. Ini 94.000 ya. Jadi semakin besar audiensnya maka semakin bagus untuk LAA-nya ya. Minimalnya 1000 LAA, 1000 audiens, 1000 audiens. Ya, ini 2800. Terus ini masih kurang 1000 ya. Jadi cari yang memang di atas 1000
itu di LAA semakin bagus. Ini LAA ini kita gunakan sebagai audien kita, ya, sebagai audien kita. Oke, tadi untuk targeting audience, sementara di video kali ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan bahas materi funnel di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.